Hai, ini saya oke. Ini saya langsung saja mulai timernya 15 menit, nggih. Oke, silahkan Bim. Baik, terima kasih sebelumnya pada Bu Boki dan juga Bu Dewita selaku penguji. Di sini saya akan mempresentasikan penata laksanaan fisioterapi pada Austin Moor Protes et Causa Fracture Column Femur Dextra dengan transcutaneous electrical nerve stimulation dan terapi latihan. Jadi untuk latar belakang masalahnya itu apa itu Austin Moor Protes? Austin Moor Protes itu adalah dia sejenis semi artroplasti, tindakan yang melibatkan pengangkatan kaput femur dan sebagian besar kolum femur termasuk segmen fraktur dan menggantinya dengan prostesis yang ukurannya sesuai dengan membiarkan acetabulum tetap utuh. Nah, untuk prevalensinya sendiri di Amerika itu dia ada sekitar 63,3 kasus per 100.000 orang per tahun. Sedangkan di Indonesia itu untuk kasus fraktur kolum femur itu ada 7.023 kasus per 100.000 penduduk. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengambil modalitas atau intervensi transcutaneous electrical nerve stimulasi dan terapi latihan. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuannya itu adalah bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada Austin Moor Protes et Causa Fracture Column Femur Dextra dengan transcutaneous electrical nerve stimulation dan terapi latihan. Dan juga untuk tujuannya mengetahui proses penata laksanaan fisioterapi pada Austin Moor Protes et Causa Fracture Column Femur Dextra dengan transcutaneous electrical nerve stimulation dan terapi latihan. Nah, untuk Austin Moor Protes ini, di sini saya menampilkan gambar Garden klasifikasi yang merupakan etiologi atau penyebab dari Austin Moor Protes ini. Jadi ketika fraktur kolum femur ini dibagi menjadi beberapa grade, diantaranya menurut Jogi 2015, grade yang pertama itu kepala femur di posisi normal atau sedikit valgus dan impaksi ke leher femur. Untuk grade 2-nya itu dia kepala femurnya itu di posisi normal dan garis frakturnya itu agak sulit diidentifikasi. Untuk grade 3, kepala femurnya itu menonjol keluar dari posisi normal dan trabekula tulang femur tidak sejajar dengan innominate. Kemudian untuk grade 4-nya itu trabekula kepala femur itu sejajar dengan trabekula tulang innominat karena tidak ada lagi kontak antara fragmen proksimal dan leher femur sehingga kepala femur itu dia tergantung di dalam acetabulum. Kemudian yang selanjutnya masuk ke status klinis pasien. Anamnesis ini dilakukan pada tanggal 15 April 2021 dan didapatkan data nama pasien Nyonya W, umur 76 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan pensiunan guru SMA, alamatnya di Benteng Utara 7A2, Semarang. Nah, kemudian untuk riwayat penyakit, pasien ini dibawa ke rumah sakit tanggal 20 Februari 2021. Kejadiannya itu berawal hari Jumat 19 Februari. Pasien itu mau membuka pintu tapi dia terpeleset kain yang ada di depan pintu dan dia jatuh. Posisi pinggul sebelah kanan membentur lantai sehingga pinggul kanannya itu langsung sulit digerakkan pada saat kejadian. Kemudian 2 hari kemudian pada hari Senin tanggal 21 dan 22 Februari pasien ini melakukan operasi, dilakukan selama 2 tahap atau 2 kali dan 2 hari. Jadi dia dilakukan pemasangan prostesa di regio hip bagian dextra. Nah, keluhan utama yang dirasakan ini, pasien ini merasakan nyeri pada daerah insisi dan dia masih takut ketika ingin berjalan. Pasien ini memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan penyakit paru obstruksi kronis atau paru-paru basah. Kemudian inspeksi. Nah, di inspeksi ini tidak ada perubahan bentuk, tidak ada postur tubuh. Terlihat postur tubuhnya normal, bahu kanan dan kiri juga simetris, tungkai kanan dan kiri sama panjang, tidak adanya bengkak dan terlihat pasien nyeri saat diam.
Kemudian inspeksi dinamisnya, pasien takut berdiri dari posisi duduk ke berdiri. Nah, pada saat posisi berdiri, dia dari posisi duduk ke berdirinya itu masih menggunakan tumpuan kedua tangan pada saat mau berdiri. Dan pada saat berjalan itu dia agak sedikit sempoyongan. Kemudian palpasinya itu adanya nyeri diam. Kemudian untuk pemeriksaan nyeri tekan di daerah incisi itu tidak dilakukan, dan juga tidak ada spasme pada otot tungkai atas. Untuk pengukuran pasnya itu nyeri diam itu nilainya 0, nyeri tekan tidak dilakukan, nyeri gerak juga tidak dilakukan. Untuk pengukuran lingkup gerak sendinya, ini dia di regio hip dibandingkan antara sisi dekstra dan sinistra. Dekstranya ketika bidang sagital gerakan aktif dan pasif itu nilainya sama. Ketika ekstensi dia 0 derajat, netralnya juga 0 derajat. Kemudian fleksi terbatas di 70 derajat. Sedangkan untuk sisi sinistra atau yang sehat, itu ekstensinya 0 derajat, netralnya 0 derajat. Dia fleksinya bisa full 120 derajat, baik secara aktif maupun pasif. Begitu pula pada bidang frontalnya, regio dekstra ketika gerakan aktif dan pasif itu sama. Dia ketika abduksi bisa 25 derajat, kemudian netral 0 derajat, dan abduksi itu 0 derajat. Kemudian untuk sisi sinistranya, aktif maupun pasif itu sama. Ketika dia abduksi 45 derajat, netralnya 0 derajat, dan aduksi 20 derajat. Kemudian untuk kekuatan otot atau MMT, untuk grup otot flexor hip, kemudian extensor hip dan abduktor hip, bagian dekstra itu nilai ototnya semuanya 3, kemudian bagian sinistra semuanya 5. Sedangkan untuk kekuatan otot abduktor hip, internal rotasi hip, eksternal rotasi hip itu tidak dilakukan. Kemudian untuk diagnosa fisioterapi, adanya untuk body function dan body struktur, adanya nyeri diam pada daerah incisi, kemudian penurunan lingkup gerak sendi pada hip dekstra, kemudian adanya penurunan kekuatan otot pada hip dekstra, terutama gerakan abduksi, fleksi, dan ekstensi hip. Untuk aktivitasnya, pasien mengalami keterbatasan pada saat melakukan fleksi hip, pasien tidak bisa jongkok dan nyeri pada saat berjalan cukup jauh. Keterbatasan dalam toileting, naik turun kendaraan berupa mobil pribadi, dan menaiki tangga. Partisipasinya, pasien mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Untuk program fisioterapinya, jangka pendek ini mengurangi nyeri pada daerah incisi, dia meningkatkan LGS hip dekstra dan meningkatkan kekuatan otot hip dekstra. Jangka panjangnya adalah melanjutkan dari tujuan jangka pendek, yaitu mengembalikan aktivitas fungsional pasien agar dapat beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Untuk edukasi, untuk pasien dianjurkan melakukan latihan-latihan yang sudah diajarkan fisioterapi. Jika selama proses latihan di rumah mengalami seperti pusing dan kelelahan, maka hentikan dan istirahat. Bagi keluarganya itu, untuk keluarga, pasien disarankan untuk membantu proses pemulihan dan latihan pasien selama di rumah. Dengan memberikan semangat dan dukungan kepada pasien, maka tingkat kepercayaan diri pasien untuk sembuh dan semangat untuk latihan akan meningkat, dan proses recovery akan berjalan dengan baik. Untuk penata laksanaan, ini gambar yang saya lakukan itu dia aktif dan juga resisted. Jadi untuk aktifnya itu saya melakukan gerakan fleksi knee, itu gerakan tersebut diulang 8 kali. Kemudian juga fleksi hip, itu juga 8 kali pengulangan. Untuk resistennya, saya melakukan fleksi hip dan juga abduksi hip. Nah, ini untuk gambar tense. Ini pasien posisi duduk senyaman mungkin. Saya berada di samping pasien. Untuk pelaksanaannya itu menggunakan 2 elektroda, satu di sisi lateral, satu lagi di sisi atasnya atau dekat daerah incisinya. Itu frekuensi dengan arus interferensial 24 MA selama 13 menit.
Nah, ini adalah salah satu bentuk terapi latihan yang saya berikan. Ini ada yang pertama standing exercise, terlihat bahwa pasien untuk berdiri dia masih agak ragu-ragu. Jadi kita dari awalnya dia posisi abduksi berdiri itu kita posisikan ke benar-benar berdiri, kemudian dilakukan standing heel rise dan standing to rise. Jadi dia untuk ankle-nya itu dorsal dan plantar. Jadi dia dengan menggunakan tumpuan berat badan agar pasien lebih percaya diri saat berdiri. Kemudian dilakukan juga standing mini squat. Jadi dilakukan squat pasien dengan berpegangan tangannya pada meja, tapi squatnya itu tidak melebihi 90 derajat. Itu 10 kali repetisi juga. Nah, sesudah itu dilakukan latihan naik turun tangga. Latihan naik turun tangga ini untuk penata laksanaannya, sebelum memulai gerakan ini, pasien fisioterapis memberikan contoh gerakan. Kemudian pasien mengikuti arahan terapis. Nah, pelaksanaannya saat naik tangga, kaki pasien yang sehat terlebih dahulu diikuti kaki yang cedera. Jadi kaki yang kiri naik, kemudian kaki yang cedera atau yang sakit, yang kanan itu baru naik. Jadi berikutnya juga gitu, yang kiri naik, baru yang kanan naik. Nah, sedangkan pada saat menuruni tangga, kaki yang cedera terlebih dahulu diikuti kaki yang sehat. Nah, jadi kaki yang cedera itu kaki yang kanan dia turun, kemudian baru yang kirinya ngikuti. Jadi kebalikan dari yang naik tadi. Nah, untuk evaluasi penurunan nyeri, berdasarkan grafik tersebut bahwa pada terapi pertama dan kedua ini, pasien merasakan nyeri diam, nilainya 2. Kemudian terapi ketiga nyeri diamnya itu sudah tidak ada, namun ditemukan nyeri gerak pada saat resisted abduksi itu bernilai 2 sampai terapi kelima, dan nyerinya itu menghilang pada terapi ke-6. Nah, ini efek dari transcutaneous electrical nerve stimulation yang menurut Sudarsini 2017 bahwa tes ini penggunaan energi listrik yang merangsang dia serabut saraf berukuran besar sehingga terjadi gerbang kontrol. Kemudian hasil evaluasi peningkatan LGS hip dextra. Nah, untuk terapi pertama sampai terapi ke-6 ini terjadi peningkatan baik itu fleksi hip maupun abduksi hip, dan juga terlihat bahwa di terapi ke-6 pasien sudah bisa menggerakkan untuk ekstensi hipnya. Nah, penurunan gerak sendi ini karena pasien dia dilakukan gerakan terapi latihan. Kemudian untuk evaluasi kekuatan otot hip dextranya itu untuk gerakan flexor hip regiodextra terapi 1 sampai terapi 2 itu nilainya 3 kekuatan ototnya. Kemudian mengalami peningkatan pada terapi ketiga sampai terapi ke-6 itu menjadi 4. Nah, gerakan extensor hip atau grup otot extensor hip itu pada terapi pertama sampai terapi kedua itu memiliki nilai 3 dan mengalami peningkatan pada saat terapi ketiga sampai terapi ke-6 itu nilainya menjadi 4. Sedangkan untuk gerakan abduktor hip pada terapi 1 sampai terapi 5 itu dia tidak mengalami perubahan, nilai ototnya itu 3. Namun ketika terapi ke-6 dia itu mengalami peningkatan menjadi 4 nilai ototnya. Untuk gerakan internal rotasi, eksorotasi, dan aduksi tidak dilakukan pemeriksaan MMT. Nah, dari pemberian exercise terapi latihan aktif dan resisted ini dapat membantu sirkulasi darah, menghambat nyeri, dan juga stimulasi mekanoreseptor atau persendian, dan juga meningkatkan remodeling pada kapsulo-ligamen sehingga MMT-nya ini bisa bertambah. Ini menurut Bandi dan Sanders 2013. Sedangkan menurut Caroline juga seperti itu, ketika resisted active exercise, dia meningkatkan kekuatan otot pada pasien operasi artroplasti. Motor unitnya itu yang merupakan dari sistem neuro terdiri dari anterior motor neuron itu mengalami peningkatan. Nah, kontraksi otot dengan banyak tenaga yang besar ini mengaktifkan banyak motor unit, dan tidak semua motor unit pada
Meskipun tidak semua motor unit pada serabut otot aktif pada saat yang bersamaan, tapi ini menambah motor unitnya. Dan juga ini dipengaruhi oleh motivasi pasien. Kemudian yang terakhir, aktivitas pasien. Ini menurut Agustinus, dia terjadi peningkatan dari berbagai aktivitas. Terlihat di terapi pertama, tuh dia nilainya 67, kemudian di terapi ke-6 itu nilainya 88. Hasil terapi akhirnya itu setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil adanya penurunan nyeri pada daerah insisi hip dextra, peningkatan LGS hip dextra, peningkatan kekuatan otot hip dextra, dan juga kemampuan fungsionalnya itu seperti dia mandiri, seperti mampu berjalan tanpa menggunakan alat bantu dengan jarak yang tak terbatas, nyaman pada duduk pada kursi dengan durasi yang lama. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari saya. Bila ada tanggapan atau pertanyaan dari penguji bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya sih pas, cuman lebih beberapa detik saja. It's okay lah. Kita anggap pas ya Bu Boki ya. Oke, Bu. Oke, monggo silahkan. Mungkin saya mau persilahkan duluan kepada Bu Boki untuk memberikan masukan, saran, atau kritik. Saya persilahkan Bu Boki, monggo. Oh Silakan iya, ya, sebentar. snacknya dinikmati masing-masing di rumah. Makasih loh, Bu. Bim. Sebentar, sama sih. Bim, ini saya mulai dari sistematikanya dulu ya, Bim ya? Iya, Bu. Oke. Kita mulai dari cover. Dari cover, ini saya by ini KTI-nya. Jadi di cover di KTI-mu itu sebenarnya sudah saya kasih catatan. Cuman di sini untuk covernya coba nanti lihat di pedoman antara jarak antara logo sama judul itu diperhatikan lagi. Yeah. Mungkin pada saat di Word mungkin rapi ya, tapi pas di PDF sangat-sangat berantakan. Kemudian untuk judulnya, nah itu kan ada terapi latihan. Nah di sini terapi latihan metode apa? Itu ditaruh di judul. Jadi terapi latihan metode bla 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 bla. Itu ditaruh di judul. Nah, kemudian kita next ke bagian abstrak. Ada beberapa di abstrakmu itu yang harusnya nggak perlu di kapital untuk kata awalan, huruf awalannya itu nggak perlu di kapital, itu sudah saya kasih catatan juga, nanti diperhatikan. Dan juga untuk abstrak di bagian bahasa Inggris. Coba diperhatikan lagi untuk penempatan itu SPOK. Jadi dia harus sesuai. Setelah saya baca di abstrak bahasa Inggrismu agak nggak nyambung nih sama yang di Indonesianya. Kemudian kita next lagi ke nanti diperhatikan juga Bim di daftar-daftar antara daftar tabel, daftar grafik segala macam tuh kata yang perlu diitalik tolong diitalik dan perhatikan goniometer atau goneometer yang baku. Coba dicari terus diganti. Ini cuman sebenarnya dari bab 1 sampai akhir itu rata-rata banyak. Jadi nanti kamu perhatikan per paragrafnya karena saya nggak bisa tandain per paragraf. Jadi
perhatikan di per paragraf ada kata yang harus diitalik, tolong diitalik. Kemudian di pertengahan kalimat sebaiknya nggak perlu yang adanya kata tiba-tiba yang fraktur F-nya gede, itu nggak perlu. Itu coba nanti kamu perhatikan, sama pengutipan di nama sumber. Kalau lebih dari 2 tuh seperti apa? Lihat di pedoman. Itu diperhatikan dari bab 1 sampai bab 5, tiap paragraf. Saya langsung saja jadi biar nggak lama-lama. Saya pengen kamu jelasin lagi, ini saya pas lihat tadi di evaluasi kamu bagian evaluasi bagian FAS. Nah, di bab 3-mu di sini, kalau nyeri diam itu dari T1 ke T2, 2, kemudian dari T3 ke T6, 0. Kemudian di nyeri geraknya, itu T1, T2 itu tidak dilakukan, kemudian T3 sampai T5 muncul nilai 2. Itu gimana, Bim, maksudnya? Jadi terima kasih sebelumnya untuk Bu Boki atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait evaluasi PAS. Sebelumnya itu pada awal dilakukan pemeriksaan itu, saya melakukan pemeriksaan itu berdasarkan keluhan pasien. Jadi pada terapi pertama itu pasien mengeluhkan nyeri pada saat dia diam. Kemudian saya tekan, dia nggak mengeluhkan pada saat bergerak pun nggak mengeluhkan. Jadi pasnya itu nggak saya tunjukkan. Nah, ketika dilakukan gerakan aktif dan resisten pun pasien saya tanya begini, Bu, kalau misalkan nanti ada nyeri bilang ya. Nah, pada saat proses terapi pertama dan kedua itu enggak bilang. Nah, kemudian terapi ketiga itu saya lakukan pas juga itu untuk nyeri diamnya udah enggak ada, tapi saya lakukan tetap terapi latihan itu gerak aktif dan resisten. Saya tetap menjelaskan, Bu, kalau misalkan ada nyeri bilang ya. Nah, tiba-tiba setelah dia gerakan flexi hip itu pas resist di abduksinya itu pasien langsung mengeluhkan, padahal di sebelumnya nggak mengeluhkan. Nah, pada saat mengeluhkan itu saya langsung menunjukkan, pas Bu, segimana nyerinya, kurang lebih sebegini. Jadi tidak dilakukan nyeri gerak pada terapi pertama dan kedua itu karena memang pasien tidak mengeluhkan dan saya tidak menunjukkan. Nah, pada saat terapi ketiga sampai kelima itu pasien baru mengeluhkan. Begitu, Bu, kurang lebih. Terima kasih. Kemudian bagaimana kamu yakin dengan intervensi yang kamu berikan itu dia berpengaruh, Bim? Izin menjawab, untuk intervensi yang saya lakukan itu dia di hari pertama sampai hari terapi pertama sampai terapi ketiga itu dia tense, kemudian ada aktif dan juga resisted. Nah, itu sedikit pengaruhnya. Kemudian di terapi ketiga itu saya diskusi dengan CA, dan kemudian di terapi keempatnya itu saya tambahkan untuk dia heel rise dan to rise, karena emang udah 2 bulan juga ketika dilakukan heel rise dan to rise itu pasien agak ragu-ragu, tapi kita meyakinkan. Udah itu kita juga memberikan squat, tapi nggak benar-benar squat murni karena masih pasca operasi, jadi diberikan standing mini squat gitu, Bu. Tapi dengan berpegangan pasien. Kamu yakin dengan jarak kamu memberikan terapi ini, yakin ada hasil, Bim? Yakin, Bu. Benar-benar, karena T6 ini benar-benar 0 nilainya. Dari nggak dilakukan sama sekali, tiba-tiba 2, tiba-tiba muncul ke 0. Angka nilai FAS-nya benar-benar 0. Itu yakin benar-benar ada hasil di situ, Bim? Ada, Bu. Terkait nyerinya itu memang pada saat terapi pertama kedua itu nyeri diam, kemudian terapi ketiga terapi keempat dan kelima setelah dilakukan dia standing mini squat sama heel rise to rise itu dia di terapi keenamnya nggak sakit lagi pada saat melakukan gerakan abduksi ini resisted, Bu. Dengan umur pasien yang bisa terhitung itu lansia ya, Bim ya? Iya. Kamu yakin ya itu iya. bisa berpengaruh?
latihanmu ya? Iya, Bu. 76 tahun. Kemudian MMT di sini saya lihatnya masih 4. Kalau misalkan dia berpengaruh, berarti nilai MMT-nya harus 5 dong. Kenapa masih di sini masih 4 untuk evaluasi MMT? Terkait evaluasi MMT itu sebenarnya saya juga kemarin mau meletakkan dia ke 5, namun setelah saya bandingkan dengan sisi antara yang sinistra dengan yang dekstra, itu masih ada perbedaan. Ketika yang sinistra itu benar-benar kuat, tetapi yang dekstra itu nggak terlalu begitu kuat tapi udah kuat. Jadi tekanannya itu ketika saya berikan tangan ketika benar-benar saya tekan di sinistranya, dia benar-benar bisa melawan. Tapi ketika saya meletakkan tangan atau agak memberikan sedikit tekanan pun, pasien masih agak kesulitan begitu, Bu. Itu yang Kesulitan? Kesulitan apa nih? Kesulitannya, melawan tahanan, kesulitan bergerak, kesulitan apa? iya, Bu. Kesulitannya itu melawan tahanan, nggak terlalu maksimal. Seperti yang sisi sebelahnya. Tapi pasien bisa berjalan tanpa alat bantu. Iya, udah bisa, Bu, berjalan tanpa alat bantu. Itu berarti bisa dong, Bim, nilainya 5. Kenapa di sini 4? Kenapa bisa pasienmu kamu bisa bilang itu fungsionalnya sudah membaik, kemudian nyerinya aja kamu bisa pastikan di sini 0, tapi nilai MMT-nya 4? Terkait itu mungkin ini ya, Bu, pasien itu masih ragu-ragu terhadap gerakannya, tapi dia udah secara fungsionalnya itu bagus. Mungkin ketika digerakkan itu pasien ragu untuk melawan tahanan, tapi pada saat berjalan dia mampu untuk secara normal. Hal ini mungkin istilahnya tuh, ketika dilakukan pemeriksaan membuat hasilnya itu jadi berbeda gitu, Bu, sama proses fungsionalnya. Berarti hebat dong dengan pemberian intervensimu ini, Bim. Berarti nggak balik lagi dong pasienmu nanti. Kan fungsionalnya udah membaik. Iya. Iya nggak? Iya, Bu. Nyerinya aja udah nggak ada loh. Berarti bisa dong kamu ini latihannya dari kamu atau dari lahannya? Mengikuti sih, Bu. Dari saya juga dari lahan, Bu. Oke, Bima, terima kasih. Bu Dewita, cukup dari saya, Bu Dewita. Sarapan ya, Bu? Betul, sambil sarapan, guys. Oke, terima kasih Bu Boki. Oke, aduh ini ada limit time-nya ya. Kenapa nggak pakai ini, Bim? Zoom kampus, kan boleh pakai Zoom kampus. Oh iya, Bu, kurang tahu, saya pikir dari ini mahasiswanya, jadi enggak konfirmasi ke Mas Jordan, Bu. Oke, nanti tolong diinformasikan kepada teman-teman yang lain yang mau sidang bisa minjem Zoom kampus ya, supaya nggak bolak-balik seperti ini. Iya, Supaya Bu. kita nggak login bolak-balik. Oke, di sini saya nilai secara umum aja dulu ya tentang presentasi. Kalau menurut saya tampilan slide-nya bagus. Bagus, menunjukkan poin-poinnya saja. Dari cara berpresentasi juga kelihatan oke, saya anggap bagus, tapi memang masih ada beberapa penjelasan yang cara menjelaskannya masih terbata-bata ya. Yeah. Ini kenapa waktu PKL tidak menerapkan sistem presentasi yang seperti ini, Bim? Iya, Bu. Nanti tolonglah dipengaruhi teman-teman yang lainnya. Ini buktinya kamu bisa membuat presentasi seperti ini. Iya, Bu. Ya, ini bagus. Soalnya kalau di PKL itu jauh dari ini. Kenyataannya bisa. Kenapa tidak ditunjukkan kalau memang bisa ya? Iya. Oke, untuk tadi saya menyambung ya. Kebetulan Bu Boki membahas tentang goniometer. Itu sepertinya kesalahan berjamaah, Bu Boki, untuk satu angkatan. Ya, itu goniometer itu kesalahan berjamaah untuk satu angkatan. Sepertinya itu adalah kesalahan penulisan di SK, di form status klinis yang dibagikan saat PKL deh.
Jadi mahasiswa ke bawah sampai sekarang. Jadi yang benar itu adalah gonyo, pakai i ya, tidak ada gonyo pakai e. Pertama itu, lalu coba Bim dimulai dari presentasinya dimulai dari pemeriksaan. Tadi sebenarnya sih pertanyaan saya sama ya. Kenapa di pemeriksaan tidak ada nyeri gerak, tapi tiba-tiba saat penata laksanaan ada. Berarti kan ada tanda tanya, kenapa dia bisa nyeri? Apakah karena satu mungkin ada faktor latihannya berlebih sehingga ada DOMS. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengklasifikasikan itu nyeri DOMS atau nyeri kesalahan gerak? Kalau nyeri DOMS kan gerakan benar tapi overuse. Itu nyeri DOMS. Kalau nyeri kesalahan gerak, latihannya berarti mungkin secara teknis ada kesalahan saat memberikan latihan. Mungkin niatnya memang memberikan active exercise, resisted exercise, sama apa tadi ya, 4 latihan ya? Saya lupa. Dia standing exercise, hill raise to raise, sama dia latihan naik turun tangga. Juga ada yang standingnya itu ada standing mini squat juga. Ada 4 latihan itu kan tadi poinnya. Apakah mungkin di salah satu latihan itu ada gerakan yang tidak sesuai dengan alignment-nya sehingga menyebabkan dia nyeri. Lalu nyeri geraknya ini nyeri gerak yang bagaimana dirasakan? Tentu saja nyeri gerak itu adalah nyeri gerak yang saat bergerak bukan, tapi nyeri gerak yang bagaimana yang dirasakan? Nyeri saat bergerak tapi dirasakannya itu menjalar, tertarik apa tertusuk. Itu perlu diidentifikasi sebenarnya, tapi karena ini sudah berlalu ya mau bagaimana lagi? Kita bisa bilang apa? Ya, mungkin hal-hal itu yang harus diperhatikan ya Bim ya untuk selanjutnya. Karena kita sebagai fisioterapi tidak harus memberikan penata laksanaan itu sesuai dengan SOP. Jangan sampai dengan tindakan kita pasien malah menimbulkan masalah, kita malah menimbulkan masalah baru dengan tindakan yang kita berikan. Jangan sampai seperti itu. Nah, di sini karena ada